Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah, mahasiswa IAIN Ponorogo PPG Kemenak Batch 1 tahun 2025. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, akan melakukan praktek uji kinerja materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi kejayaan di masa Bani Umayyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7? Siap. Siswa kelas 7, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Selamat semuanya. Siswa kelas 7 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Jangan dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Iya. Mari anak-anak, apa kabar? Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Azril kemana? Azril kemana? Tidak ada kabarnya ya Azril ya? Siapa lagi? Tommy kemana? Sakit. Ayo siapa lagi? Nggak masuk? Helman. Ya, Helman mana ya? Nggak ada kekurangan ya? Ya, gadis berarti yang nggak masuk ada Azril, ada Helman, dan juga ada Tommy ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa dulu. Untuk materi hari ini, ya, materi hari ini pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Ya, ibu tanya dulu siapa yang masih ingat pelajaran bintang minggu lalu? Siapa yang ingat pelajaran bintang minggu lalu? Ya. Tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Iya. Iya. Ada yaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, terus dan Ali bin Abi Thalib. Baik, sekarang kita akan masuk di materi kita, yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Di sini ibu akan bagikan materinya karena di sini terkurang ini materi ini. Jadi satu bangku ini ibu kasih satu, ya. Kasih ya. Alhamdulillah.
dinasti Bani Umayyah, kita lihat dulu cuplikan video ini. Bisa kalian lihat dulu, ya Bu, pahami dulu. Nanti yang mana yang bagian kalian tidak paham, silahkan tanyakan. Oke. Lanjut. Lanjut. Ya. Ini foto masjid Umayyah di Damaskus. Nama-nama tokoh dan tokoh penting yang berperan penting di kerajaan dinasti Bani Umayyah. Bisa diperhatikan di sini ada tabel kemajuan di bidang arsitektur, ya, ekonomi, bahasa dan ilmu. Selesai. Ya. Jadi sekarang kita lanjut ke materi kita, ya, tentang kejayaan, tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi dinasti Bani Umayyah ini, Ibu jelaskan ya. Dinasti Bani Umayyah ini berdiri pada tahun 661 Masehi atau bertepatan pada tahun 41 Hijriah. Setelah Hasan bin Ali di sini dia adalah seorang cucu Nabi Muhammad, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, peristiwa ini menandai berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin tadi. Yang sebelumnya Damaskus ini Bani Umayyah dipimpin oleh ya seorang Khulafaur Rasyidin pemerintahannya. Cuma dengan berkembangnya maka ini nanti siapa nih Muawiyah bin Abi Sufyan ini dia peristiwa ini menandai berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin dan dimulainya khalifah pertama setelahnya, yaitu Muawiyah gitu. Tadi kan dikuasai oleh pemerintah khalifah yang Khulafaur Rasyidin di sini. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, dan ada ya, itu ya. Jadi Khulafaur Rasyidin di sini kan ada 4 ya. Gitu. Jadi dulunya itu yang berkuasa. Setelah berakhirnya Khulafaur Rasyidin, ini semua kekuasaan itu diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Jadi kekuasaan yang sebelumnya itu diserahkan kepada Muawiyah tadi. Ya, paham ya? Ya. Nah, Muawiyah ini siapa? Dulunya yaitu dia adalah seorang gubernur yang ada di Syam. Ya. Muawiyah ini dulunya adalah seorang gubernur yang ada di Syam atau Syria. Nah, kemudian dia di sini dia memimpin dinasti Umayyah dan menetapkan pusat pemerintahan di Damaskus.
jadi pusat pemerintahan itu adanya di Damaskus. Pusat pemerintahan ini seperti apa? Misalnya ibu kota negaranya itu dipindah ke Damaskus. Yang sebelumnya di mana, Bu? Pusat pemerintahan sebelumnya itu adanya di Madinah. Setelah Muawiyah di sini memimpin, maka pusat pemerintahan itu dipindah ke Damaskus. Pusat pemerintahan itu seperti apa ya, Bu? Kalau sekarang itu ibu kota negara. Dulu ibu kota negara Indonesia adanya di Jakarta. Sekarang pindah ke mana? Sekarang pindah ke mana? Ayo. IKN ada di mana? IKN adanya di Kalimantan Barat. ya, jadi itu pusat pemerintahan namanya. Pusat pemerintahan itu tergantung pemimpinnya mau disimpan di mana. Yang dulunya di Madinah, setelah Muawiyah berkuasa, setelah Muawiyah di sini, Muawiyah bin Abi Sufyan di sini memimpin, maka pusat pemerintahan di situ berpusat di Damaskus. Dulunya ada di mana? Adanya di Madinah. Ya. Nah, terus di sini selain itu kekuasaan Muawiyah ini apa saja? Dia ini bisa berkuasa gitu. Terus apa-apa saja yang lainnya selama dia memimpin menjadi khalifah tersebut, yaitu di situ sangat pesat setelah berdirinya dinasti Bani Umayyah ini. Ya. Terus di sini ada juga kemajuan peradaban ya. Yang pertama di bidang arsitektur. Nah, di bidang arsitektur di sini ya, khalifah tersebut mendirikan masjid agung di Damaskus ini. Namanya Masjid Umayyah. Ya, itu masjid agungnya didirikan oleh dinasti ini. Ya. Terus yang di bidang bahasa dan administrasi, yaitu apa di sini? Bahasa Arab sebagai bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintahan. Yang dulunya campur baur gitu kan. Kita ngomong tuh Allah gitu ya. Allah, kau gitu. Aku. Itu sebenarnya kan tidak boleh. Bahasa resmi kita kan bahasa Indonesia gitu. Jadi setelah kita berbicara gitu, itu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sama halnya di kerajaan tersebut. Itu yang baru pakai bahasa Latin, pakai bahasa Yunani. Nah, dia pakai bahasa Arab. Itu kemajuannya, ya. Terus kemajuan yang selanjutnya ada di bidang ekonomi, yaitu di sini diperkenalkan mata uang Islam. Jadi Islam di situ dia mengenal mata uang, ya. Terus di bidang ilmu pengetahuan. Nah, setelah berdirinya dinasti ini, di situ didirikan pusat-pusat ilmu agama yang sebelumnya tidak ada. Ya, jadi di situ enak sekolah ketika itu, gitu. Ya, belajar. Nah, tetapi ketika ada kemajuan, pasti di situ ada kemunduran. Nah, apa sih yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah di sini mundur? Apa sih yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah di sini sampai seperti ini? Yang pertama itu konflik internal dan perebutan kekuasaan. Konflik yang dimaksud dengan konflik internal di sini adalah konflik yang terjadi di dalam kerajaan, di dalam dinasti. Itu terjadi konflik. Kan biasa ya, di dalam rumah tangga saja itu biasanya emak sama bapak itu ada ya konflik. Itu ya gitu. Sama di dalam dinasti di sini yang sampai menyebabkan keruntuhan dinasti Bani Umayyah itu karena adanya konflik internal tersebut. Ya. Terus yang kedua yaitu ketidakpuasan kelompok non Arab. Ketidakpuasan kelompok non Arab tadi. Jadi orang yang bukan orang Arab ini di situ dia merasa tidak puas dengan apa yang dicapai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, terus yang ketiga faktornya yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh Bani. Iya, di situ pengaman kemunduran setelah dipimpin
Damaskus tadi. Dia mengalami kemunduran, ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Kira-kira ada yang paham? Maksudnya paham semua? Paham semua? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada, Bu. Ayo, tanya. Iya, Masjid Umayyah letaknya di mana? Itu di pusat pemerintahan kerajaan di Damaskus. Letaknya itu adanya di situ. Makanya itu pokoknya pusat pemerintahan ada di Damaskus, Suriah. Iya, letaknya di situ. Ya, bagus. Pertanyaannya, ayo yang lain. Ada yang mau tanya lagi? Apa? Apa? Ya. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sekarang Ibu yang bertanya. Ya. Siapa pendiri kerajaan dinasti Bani Umayyah? Itu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, pertanyaan yang selanjutnya, bahasa resmi pemerintahan pada masa Bani Umayyah bahasa apa? Bahasa Arab. Pertanyaan yang selanjutnya, ya, pertanyaan yang selanjutnya. Atau mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum Ibu tanya lanjut? Tidak ada? Tidak ada, ya. Pertanyaan yang terakhir ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah? Ya, belakang. Miska, silakan. Peristiwa ini menandai berakhirnya ibadat kaum muslimin dan dimulainya dari kehanifahan pertama setelahnya Muawiyah yang juga menjadi gubernur Islam seluruh dunia, kemudian memimpin dinasti Umayyah dan menetapkan pusat pemerintahan di Damaskus. Jawabannya sempurna sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Tidak sia-sia Ibu menjelaskan ini, berarti kalian benar-benar menanggapi. Oke, semua yang jawab. Karena lemah ya.